Terpujilah namamu Tuhan, sebab Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Come on. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati yang menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Kau besar Tuhan. Tuhan, kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami dalam setiap kondisi dan situasi. Haleluya. Mari nyatakan pujian ini dengan iman, saudara. Tiada ku takut dan tiada ku kan gentar menghadapi tantangan di hidupku. Tiada ku cemas dan tiada ku kan bimbang, sebab tangan Tuhan besertaku. Ku cari wajah-Mu, nikmati hadir-Mu, sebab Engkaulah Tuhan.
cintaku berlimpah di dalammu. Kemenangan kau sediakan, selamanya ku jadi korban menyenangkanmu. Tiada ku takut dan tiada ku kan gentar menghadapi tantangan di hidupku. Tiada ku cemas dan tiada ku kan bimbang, sebab tangan Tuhan besertaku. Ku cari wajah-Mu, nikmati harimu, sebab Engkaulah Tuhan bagianku. Hidupku pun penuh di dalam kasih-Mu Tuhan, sebab Engkaulah kebenaran yang membebaskanku. Sukacitaku berlimpah di dalam-Mu, kemenangan kau sediakan, selamanya menjadi korban menyenangkanmu. Kami tinggikan Kau Tuhan, cari wajah-Mu, nikmati hadirmu, sebab Engkaulah Tuhan bagianku. Cari wajah-Mu, nikmati hadirmu, sebab Engkaulah Tuhan bagianku. Hidupku pun penuh di dalam kasih-Mu Tuhan, sebab Engkaulah kebenaran yang membebaskanku. Sukacitaku berlimpah di dalam-Mu, kemenangan Kau sediakan, selamanya ku jadi korban menyenangkanmu. Selamanya ku jadi korban menyenangkanmu. Selamanya ku jadi korban menyenangkanmu. Kami mau bersyukur Tuhan, karena kami mengenal Engkau, karena kami memiliki Engkau Tuhan. Engkau yang memilih kami semua Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar Engkau Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku berserah,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua jemaat JBT yang kasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari tema tahunan kita tentang rebuild, membangun kembali. Apa yang Tuhan mau bangun kembali tengah-tengah jemaat JB3. Saya percaya sekali bahwa firman hari ini juga menguatkan firman-firman yang telah disampaikan beberapa minggu terakhir ini. Firman hari ini saya dapatkan dari Esra 3, 1-7. Mari kita baca bersama-sama. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu, dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mesbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Mereka mendirikan mesbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Kodok Daun sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Saya perhatikan di sini, pada waktu imam memulai membangun bait Allah di Yerusalem, kita bisa lihat bahwa pertama kali yang mereka lakukan adalah mereka membangun mesbah. Bahkan firman Tuhan katakan, saat dasar bait suci belum diletakkan, mesbah terlebih dahulu dibangun. Di sini saya mendapatkan satu rema dari firman Tuhan bahwa yang paling utama, yang pertama kali Tuhan membangun adalah hidup yang menjadi mesbah-mesbah di hadapan Tuhan, di dalam jemaat Tuhan. Saya percaya ini juga yang dia sedang membangun di tengah-tengah JB3 ini, saudara. Ya, bahkan lebih daripada semua gedung, perlengkapan yang kita bisa bangun, yang kita bisa siapkan, semua tata cara ibadah yang kita bisa susun, organisasi tata kelola gereja yang kita bisa buat. Saya percaya sekali bahwa lebih daripada semuanya, di dalam satu gereja, Tuhan menghendaki mesbah-mesbah yang dibangun di dalam hidup setiap orang yang ada di dalamnya. Satu gereja, termasuk JB3 tanpa mesbah-mesbah di dalamnya, tidak ada artinya. Itu hanya sebuah perkumpulan, saudara. Tempat menjalankan kebiasaan agamawi. Bisa juga hanya menjadi sarana untuk mengekspresikan talenta-talenta yang ada di dalamnya. Bahkan kalau itu semua terus dibangun tanpa ada mesbah yang mulai dibangun di dalam diri setiap orang di dalam rumah Tuhan, maka ujungnya hanya berupa ambisi manusia dibungkus dalam hal rohani. Itu semua akan membawa kepada perselisihan, pertengkaran, perpecahan, persaingan, iri hati, menyimpan luka, amarah, dan bahkan ujungnya adalah kehancuran. Saudara, kita tidak mau menjadi gereja yang seperti itu. Kita mau menjadi gereja, jemaat yang pada waktu kita membangun rumah Tuhan ini, membangun semua pelayanan kita dengan excellent, dengan baik, membangun semuanya dengan pengetahuan yang kita punya, kita menjadi lebih skillful, kita menjadi lebih baik dalam melakukan banyak hal dalam rumah Tuhan. Kita tetap mau menjadi satu jemaat yang membangun mesbah di dalam hati kita, membiarkan Allah membangun mesbah di dalam diri kita, saudara. Ya, mungkin saudara bertanya, apa itu mesbah sebetulnya? Saya ingin menyampaikan buat saudara pada pagi hari ini, mesbah itu sebetulnya ada titik perjumpaan antara manusia dengan Allah. Ya. Dan itu yang terus-menerus Allah mau lakukan dalam hidup setiap orang di dalam rumah Tuhan. Ya. Tanpa perjumpaan dengan Allah, ya, tidak akan mungkin seorang bisa melayani dengan lebih baik. Tanpa perjumpaan dengan Allah, tidak akan mungkin jemaat JB3 ini menjadi jemaat yang menyentuh hidup orang, yang mengubah kehidupan orang, yang memulihkan hidup orang. Itu tidak akan mungkin terjadi, saudara. Kita bisa menjadi satu gereja yang begitu bagus, begitu hebat, mungkin dipandang luar biasa oleh dunia ini dengan banyak pelayanan, dengan banyak hal yang baik yang kita bisa lakukan. Tapi itu tidak ada artinya, saudara, tanpa ada perjumpaan antara kita dengan Allah.
Mezbah itu bicara tentang Yesus. Mezbah itu Yesus sendiri, saudara. Saat Tuhan Allah membawa kita kepada mezbah, seharusnya pada waktu kita merenungkan dan membayangkan tentang mezbah, itu lebih daripada hanya sekedar satu meja yang terbuat dari batu, di mana di atasnya ada korban bakaran, atau satu kayu-kayu yang disusun, ya, di atas ada korban bakaran yang dibakar untuk Tuhan. Lebih daripada itu, Allah ingin pada waktu kita membayangkan dan merenungkan tentang mezbah, Allah ingin kita itu memandang Yesus. Allah ingin kita itu melihat Yesus. Yesuslah sebuah mezbah itu. Kita menjadi orang-orang yang mengingini Yesus. Kita menjadi orang-orang yang mencintai Yesus lebih daripada segala apapun dan siapapun. Yesus adalah mezbah, saudara. Di dalam Yesus, kita bisa melihat bahwa mezbah itu berubah dari sekedar ritual agama yang dilakukan di perjanjian lama, saudara, oleh umat Allah, itu menjadi hidup yang diperbaharui sepenuhnya, yaitu hidup yang menjadi pengabdian di dalam penyerahan total dan ketaatan kepada kehendak Allah. Saya ulangi, saudara, di dalam Yesus kita bisa melihat bahwa mezbah itu berubah dari ritual agama di perjanjian lama yang dilakukan oleh umat Tuhan menjadi hidup yang diperbaharui sepenuhnya, yaitu hidup yang menjadi pengabdian di dalam penyerahan total dan ketaatan kepada kehendak Allah. Saat mezbah dibangun dalam kehidupan seorang, seharusnya hidup seorang itu akan diperbaharui. Ya, diperbaharui dalam cara berpikirnya, saudara. Diperbaharui di dalam sikap hatinya. Diperbaharui di dalam tujuan-tujuan hidupnya. Diperbaharui dalam kegairahan-kegairahannya. Diperbaharui dalam mimpi-mimpinya. Diperbaharui di dalam harapan-harapannya. Diperbaharui dalam agenda-agendanya. Diperbaharui di dalam motivasi-motivasinya. Diperbaharui dalam semua hal dalam hidupnya menjadi sama seperti Yesus. Karena saat kita datang kepada mezbah, pada waktu Allah membangun mezbah dalam hidup kita, kita akan bertemu dan memandang Yesus. Hidup yang menjadi pengabdian, saudara, dalam penyerahan total dan ketaatan kepada Allah. Mezbah itu bicara tentang dua hal. Pertama, renewing mind and heart. Di dalam mezbah, setiap orang akan mengalami pembaharuan dalam cara berpikir dan sikap hatinya. Dari segala sesuatu tentang dirinya sendiri menjadi tentang Allah saja. Dan yang kedua, di dalam mezbah, seorang akan mulai belajar surrender and obedience. Belajar untuk menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Tidak lagi, ini yang saya mau, ini yang seharusnya terjadi, ini yang menjadi agenda saya, ya. Ini yang menjadi visi saya, mimpi saya. Tapi menyerahkan total sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengerjakan, Tuhan sanggup melaksanakan, Tuhan sanggup menggenapi semua apa yang Dia sedang lakukan dalam hidup saya, dan dalam hidup rumah Tuhan, dalam hidup keluarga saya, dalam semua pekerjaan saya dan pelayanan saya. Surrender and obedience. Saat seorang datang kepada mezbah, Tuhan membawa seorang kepada mezbah, maka di dalamnya ada penyerahan total, ada ketaatan akan kehendak dan rencana Allah. Mezbah itu bicara tentang Musa, saudara, yang bertemu dengan Allah di padang gurun Sinai. Saat sebelumnya Musa hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi saat dia bertemu dengan Allah, disitulah terjadi sesuatu yang tidak biasa. Ada pembaharuan pikiran dan hati Musa. Dari segala sesuatu tentang agendanya, tentang dirinya sendiri, tentang hidupnya, menjadi agenda dan rencana Tuhan. Dan di dalamnya Musa mulai bisa menyerahkan total masa depannya kepada Tuhan, dan dia mulai berjalan dalam ketaatan akan kehendak Allahnya. Di dalam mezbah juga Yakub diubah, saudara. Di dalam mezbah Yakub dari seorang yang memperjuangkan semua dengan kekuatannya sendiri, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan kepentingan buat dirinya sendiri. Dia ingin menjadi orang yang diberkati dengan caranya sendiri. Pada waktu dia berjumpa dengan mezbah, pada waktu Allah membawa dan membangun mezbah dalam hidup Yakub, disitulah tempat di mana Yakub diubah, yaitu pada waktu dia ada di pinggir sungai Yabok. Dia bergulat dengan Allah,
Dan setelah dia bergulat dengan Allah, dia menyadari bahwa dia hanya manusia, bahwa kekuatannya terbatas dan berkat hanya bisa datang dari Allah. Dia melepaskan agendanya, dia melepaskan kekuatannya, dan dia berserah total kepada Allah. Itulah mezbah, saudara. Lebih daripada semua apa yang kita bisa lakukan sebagai satu jemaat CP3, saya berharap, saudara, bahwa mezbah ini boleh ada dalam hidup, dalam hati setiap dari saudara. Mezbah yang ada tempat penyerahan total dan ketaatan kepada kehendak Allah. Tanpa ini semua, saudara, CP3 akan menjadi satu gereja yang hampa, yang tidak akan ada kehidupan di dalamnya. Ya. Saya percaya sekali bahwa Tuhan sedang membangun satu kegairahan yang baru di tengah-tengah kita, saudara. Satu kerinduan yang baru untuk melihat ada kebangunan rohani, ada terobosan, ada orang-orang yang dipulihkan, ada mukjizat terjadi. Dan saya percaya ini dimulai dari hidup orang-orang yang menjadi mezbah, ya, di hadapan Allah. Orang-orang yang menyerahkan total sepenuhnya agendanya. Orang-orang yang tidak lagi menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang mulai belajar untuk taat. Apa yang Allah mau dalam hidupnya, saya mau lakukan. Ya, walaupun itu mungkin rugi, walaupun itu mungkin sepertinya tidak sesuai dengan apa yang saya mau, tapi saya mau belajar untuk mentaatinya. Saudara, saya membayangkan saat JB3 ini mengalami pembaharuan di mana Allah membangun kembali mezbah-mezbah di dalam hidup setiap dari kita. Saya membayangkan bahwa gereja ini akan penuh dengan orang-orang yang melayani, volunteer-volunteer yang melayani dengan sukarela, dengan sukacita, saudara. Ada banyak orang-orang yang memberi, ya, tenaganya, waktunya, hatinya, pikirannya, bahkan uangnya dengan sukarela, ya, dengan hati yang penuh sukacita, tidak menuntut apapun, tidak mengharapkan pujian dari siapapun. Kita tidak akan pernah kekurangan volunteer. Tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang bergembira dan bersukacita dalam melayani Tuhan. Rumah Tuhan akan penuh dengan orang-orang yang berkorban dan siap untuk melakukan segala sesuatu, bahkan tanpa upah sekalipun. Saat dunia di luar sana selalu menuntut upah. Saya mau melakukan sesuatu yang lebih baik, diberi upah berapa? Apa untungnya buat saya? Saya nggak melakukan itu karena ini rugi buat saya. Untuk apa saya berkorban? Orang lain nggak berkorban. Tapi di rumah Tuhan, saat seorang berjumpa dengan mezbah, saat kita semua dibangun kembali mezbah di dalam hidup kita, saya percaya sekali, saudara, bahwa kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita, dengan excellence, dengan luar biasa, bahkan tanpa upah. Itulah sebetulnya hal yang luar biasa yang Tuhan sedang mau bangun tengah-tengah jemaat ini. Orang-orang yang tidak lagi mudah tersinggung, ya, kita menjadi orang-orang yang begitu rela, ya, untuk tidak lagi dilihat orang, tidak lagi mendapatkan pujian, tidak lagi agenda kita diakomodir, tidak lagi visi kita itu didengar, tidak lagi ini yang saya mau harus lakukan. Kita menjadi orang-orang yang begitu mudah untuk merelakan segala sesuatu. Yang penting saya tahu bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan buat CB3 ini dibangun di tengah-tengah rumah Tuhan. Itu yang indah, saudara. Ya. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang tidak mudah sakit hati, tidak mudah iri, ya, tidak mudah untuk tersinggung satu sama yang lain. Bahkan saya melihat bahwa di dalam mezbah itu ada hati yang mudah untuk mengampuni juga, hati yang mudah untuk mendatangi seorang yang sudah menyakiti kita atau bahkan sudah tidak menghargai kita. Dan saya percaya sekali bahwa inilah esensi dan inti daripada rumah Tuhan. Ya. Saya rindu, saudara, bahwa di dalam rumah Tuhan, mezbah-mezbah ini boleh terus bangun. Dalam JB3 ini, Tuhan sedang membangun mezbah ini. Dan kita membiarkan Tuhan membangunnya. Lebih daripada semua ritual agama, lebih daripada semua ibadah yang kita bisa lakukan, saya mendorong kita semua di sini sebagai satu jemaat JB3 pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, pada waktu kita saat teduh pribadi, pada waktu kita mungkin mendengarkan firman Tuhan, pada waktu kita berpuasa, bahkan pada waktu kita bekerja, pada waktu kita melayani semua para full timer, ayo semua part timer, semua orang-orang volunteer yang melayani Tuhan, dari mulai sekolah minggu, semua sampai dengan prospek, sampai dengan gap, sampai dengan youth, semua sampai dengan keluarga muda, sampai dengan keluarga yang lebih tua. Ayo, pada waktu kita melakukan itu semua, saudara, ingatlah bahwa kita mau juga membiarkan Allah membangun mezbah dalam diri kita. Satu kerelaan hati, ya, untuk melepaskan semua agenda saya dan merelakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan untuk belajar taat kepada kehendak Allah.
Inilah yang menjadi esensi dari gereja, saudara. Pada waktu JB3 dipenuhi dengan mesbah-mesbah, saya percaya api akan turun dari langit. Kebanggaan rohani akan terjadi, terobosan akan terjadi. Hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya akan terjadi. Kegairahan, semangat, semua akan kembali dibangun dan dibangkitkan. Amin. Mesbah itu bicara tentang Yesus yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk menjadi korban untuk kita. Hal yang terpenting dari sebuah mesbah yang Allah mau bangun di dalam jemaat JB3 adalah kita yang belajar untuk mati terhadap diri kita sendiri, saudara. Mesbah tanpa sebuah korban dari hati yang rela adalah sebuah meja, sebuah alas yang mungkin diukir dengan indah, mungkin dibuat dengan begitu luar biasa sampai memberi kekaguman kepada banyak orang yang melihatnya, tapi tidak pernah ada kebangkitan, tidak pernah ada pemulihan, tidak pernah ada terobosan di atasnya. Saya mau kita semua menjadi orang-orang yang membangun mesbah di dalam rumah Tuhan dan membiarkan Allah melakukannya di tengah-tengah kita. Amin. Saya mau tutup dengan satu hal yang saya mau sampaikan secara pribadi buat saudara semua di sini. Ada banyak hal yang mungkin kita alami selama beberapa tahun belakang ini. Tapi saya percaya sekali bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah kita. Dia adalah Allah yang mau terus-menerus mengerjakannya. Ya, kita mungkin bisa melihat banyak sekali kekurangan, banyak sekali hal yang tidak baik yang terjadi, banyak sekali hal yang kurang pas yang kita lihat. Tapi ayo mulai dari diri kita sendiri, saudara. Mulailah dari diri kita sendiri. Apakah saya mau menjadi mesbah di hadapan Tuhan? Di mana setiap hari saya menyalibkan diri saya mulai membuang semua ego saya, mulai menyingkirkan semua agenda-agenda pribadi saya, mulai melepaskan semua apa yang saya pikir baik, mulai merelakan dan menyerahkan total semua kepada Tuhan dan belajar untuk, ya Tuhan, apa sih kehendak-Mu dalam hidup saya? Apa sih yang Kau mau untuk saya lakukan? Dan kita mulai belajar untuk taatinya. Mari saudara, kita sama-sama mencari Tuhan, kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan mesbah, saudara. Bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar satu kebiasaan. Ya, kita mau pada waktu kita menyembah Tuhan bersama-sama, pada waktu kita mendengar khotbah, pada waktu kita ibadah bersama-sama, pada waktu kita pertemuan doa bersama-sama, kita menjadi mesbah-mesbah, saudara, di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang berbicara dalam hidup kami. Biarlah kami boleh kembali kepada dasar yang paling utama Tuhan dari gereja yang dibangun, yaitu mesbah. Satu korban yang dipersembahkan di hadapan Engkau. Kami bersyukur bahwa kami bisa memandang Kristus yang adalah mesbah itu, di mana di dalamnya kami bisa belajar menjadi seorang yang memiliki gaya hidup, menyerahkan total sepenuhnya kepada Allah. Tidak lagi mempertahankan ego kami, mempertahankan ambisi kami, mempertahankan rasa tersinggung kami, mempertahankan kekecewaan kami, mempertahankan kemarahan kami, mempertahankan segala yang kesombongan kami Tuhan, bahwa kami tidak mau direndahkan, kami tidak mau diremehkan, kami tidak mau disingkirkan, kami hanya mau menjadi orang yang dihormati, dihargai. Kami tahu bahwa itu bukan mesbah yang Kau sedang bangun di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh melihat Yesus, menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam diri kami, yang telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, rela mati di kayu salib, taat melakukan kehendak Bapa di surga. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk hidup sama seperti Engkau hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu pagi hari ini. Aku berdoa untuk jemaat JB3 yang mendengar firman-Mu. Biar firman ini bukan hanya dalam diri pengetahuan, tapi tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya firman ini boleh menjadi sesuatu yang kami hidupi. Dalam semua apa yang kami lakukan, kami bisa selalu ingat bahwa yang paling utama adalah mesbah hidup kami. Itulah yang Kau mau bangun di dalam diri kami Tuhan. Jangan biarkan kami terjebak kepada hal-hal yang dibungkus dari luar.
Jangan biarkan kami terjebak dari hal yang sifatnya hanya jasmani, yang hanya euforia, hanya sesuatu yang terlihat di depan mata Tuhan. Begitu besar Tuhan, begitu grand, Tuhan, begitu gemerlap. Tapi biarlah kami boleh menjadi umat-Mu Tuhan yang tahu hal terpenting yang perlu terus kami bawa terus menerus dalam hidup kami, yaitu hidup yang menjadi mesbah Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih, berikan pada kami hati yang rela, berikan pada kami kemampuan dan kesanggupan untuk berserah penuh pada Engkau dan belajar mentaati kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur sekali lagi Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau hadir di minggu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, gimana nih kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja, semua happy ya dalam kondisi apapun yang kita alami hari ini. Semoga kita tetap diberkati oleh firman yang telah disampaikan tadi. Coba kasih tahu siapa yang beberapa orang yang diberkati oleh firman yang telah disampaikan. Kasih tahu di kolom komentar. Dan juga selagi kita ngetik di kolom komentar, kita juga mau apresiasi buat saudara-saudara kita yang sudah melayani hari ini, baik dari tim musik, multimedia, dan semua kru-kru yang menyediakan kita bisa ibadah online hari ini. Kasih apresiasi ke mereka langsung di kolom komentar, oke? Nah, saudara, sebelum kita memasuki pengumuman kita mau mengundang nih buat jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali klik link kita atau baru pertama kali ikutan ibadah online kita untuk isi form yang ada di bawah sini. Nah, formnya itu untuk kita bisa lebih mengenal saudara lebih dalam lagi. Kita ingin menjadi keluarga lebih dekat lagi dengan saudara ya. Jadi please banget diklik ya www.gb3.org/newvisitor, atau kalau bisa langsung di description di bawah bisa diklik, atau ada QR code yang sudah termunculkan, lihat tampil di sebelah saya ya. Nah, saudara, kita juga mau mengundang buat saudara-saudara sekalian yang tertarik untuk melayani di jemaat ini, tertarik untuk melayani dalam bidang apapun, sekolah minggu, tim musik, multimedia, youth, terus ada banyak lagi lah. Pokoknya apapun nanti saudara bisa cek di form yang ada. Jadi please banget buat saudara-saudara yang pengen ikutan melayani bersama-sama dengan kita, bisa langsung klik link yang ada di bawah. Oke, kita tungguin ya. Dan kita juga ada diakonia, di mana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ada QR code yang sudah disampaikan, sudah ditampilkan, ada nomor rekening yang sudah ada tersedia di bawah. Di saudara-saudara yang mau memberi, silakan memberi. Berapapun nominalnya itu bisa membantu setiap saudara-saudara kita. Amin. Kebayang nggak, misalnya kita ada jemaat, kita ada sekitar 300-250. Kalau satu orang aja memberi 10.000, wah udah 2,5 juta saudara. Jadi collectively kita bisa kumpulin banyak. Jadi berapapun saudara yang bisa kasih, mari memberi ya. Nah, di sisi lain kita juga mau memberi persembahan. Ayatnya di Mazmur 23 ya, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Nah saudara, hari ini kita mau memberi bukan karena kita punya. Kita memberi bukan karena kita memiliki sesuatu, tapi kita memberi karena kita tahu ada Tuhan yang selalu menjaga hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menjadi penolong, penopang hidup kita. Jadi kita mau memberi bukan lagi karena kita bukan sesuatu yang karena kita gitu. Tapi mari kita memberi karena Tuhan yang sudah begitu baik memberkati setiap kita. Kita mau memberi karena Tuhan baik, bukan lagi karena kita punya ataupun karena keharusan untuk memberi. Tapi mari memberi dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan yang begitu baik
yang menjagai setiap kita. Makanya kita mau memberi. Jadi ada statement baru, kita mau memberi karena Tuhan sudah baik buat hidup kita. Amin. Sekali lagi link sudah ada, bukan link, rekening sudah ada di bawah. QR code juga sudah muncul, jadi saudara bisa langsung scan, bisa langsung transfer lewat mobile banking atau ATM atau apapun, langsung ya. Tuhan tidak melihat jumlah, tapi Tuhan selalu melihat hati. Amin. Mari kita memberi dengan penuh sukacita, kita memberi dengan penuh ketulusan hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur satu lagi kesempatan kami boleh memberi karena Engkau baik buat hidup kami. Kami berdoa Tuhan sungguh-sungguh buat apa yang telah kami berikan ini, itu menyukakan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau sudah mengorbankan segala hal Tuhan buat setiap kami. Dan kami mau memberi Tuhan dengan ketulusan hati kami, dengan sukacita Tuhan, karena kami tahu Engkau baik Tuhan. Dan kami mau memberi biar ini boleh memberkati banyak orang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Dan semua yang percaya katakan amin. Langsung aja kita cek pengumuman kita minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam waktu beberapa minggu terakhir ini kita mendengar banyak sekali bencana yang terjadi di negara kita Indonesia. Dan kita sebagai jemaat JB3 rindu untuk membantu dan memberikan dukungan. Oleh sebab itu kami berdoa dan mencari kehendak Tuhan untuk apa yang harus kita semua lakukan. Dan Tuhan membukakan pintu pertemuan dengan Pak Jimios. Ternyata Pak Jimios memiliki tim tanggap darurat yang melayani banyak tempat yang terjadi gempa dan bencana alam. Dan kita bersyukur sekali bahwa tim yang dibawa oleh Pak Jimios itu adalah tim yang bergerak cepat. 24 jam setelah terjadi gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, mereka langsung datang ke lokasi-lokasi gempa. Kita tahu bahwa gempa yang terjadi di sana cukup besar, sehingga meruntuhkan banyak sekali bangunan-bangunan pemerintah, termasuk rumah sakit, sehingga kurang lebih ada 15.000 orang yang terpaksa dievakuasi. Tim yang bekerjasama dengan kita, mereka masuk ke lokasi-lokasi bencana dan sampai ke satu desa yang tidak banyak mendapatkan bantuan dan perhatian. Di desa itu ada kurang lebih 400 kepala keluarga, ya, dan kita membantu dalam hal sanitasi, memberikan makanan, pengobatan, dan bahkan kita merencanakan untuk merenovasi dan membangun sekitar 49 rumah yang ada di sana. Kita sangat bersyukur bahwa kita bisa bekerjasama dengan tim yang Pak Jimios miliki di Palu. Dan saya mendorong kita semua di sini untuk tetap memiliki kerendahan hati, untuk bermurah hati, terus memberi ya kepada rumah Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya percaya apa yang saudara, Bapak, Ibu berikan kepada rumah Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah menjadi percuma, karena itu akan menjadi berkat bukan hanya bagi rumah Tuhan sendiri, tapi juga bagi bangsa ini. Terima kasih untuk semua saudara yang telah memberi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan hati, doa, persembahannya juga untuk JB3, dan kita bersyukur bahwa kita telah menyalurkan, kita telah mendukung korban bencana di Mamuju, Sulawesi Barat. Tuhan memberkati.
Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online Tuhan. Terima kasih untuk setiap keluarga yang boleh hadir. Terima kasih untuk setiap anak-anakmu yang boleh hadir, mendengar firman-Mu, memuji menyembah-Mu, dan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah sungguh-sungguh setiap firman, setiap puji-pujian, penyembahan ini boleh menjadi satu mezbah Tuhan di hadapan Engkau. Engkau mau hidup kami lebih daripada semuanya. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang hidupnya betul-betul penuh dengan penyerahan total kepada Engkau dan belajar untuk taat kepada kehendak-Mu. Demikianlah firman Tuhan untuk semua jemaat JB3. Bapak, Ibu, Saudara semua bisa mengangkat tangan. Demikianlah firman Tuhan, bahwa Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, penuh dengan kasih karunia dan kemurahan. Dia adalah Allah yang mengasihi engkau. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh menginginkan engkau. Engkau adalah biji matanya. Hidupmu sungguh-sungguh di dalam tangannya. Bahkan jumlah rambut di atas kepalamu pun Dia tahu. Demikianlah firman Tuhan, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Janganlah engkau gelisah dan tawar hati, karena hidupmu bukan lagi milikmu sendiri, tapi hidupmu adalah milik dari Bapa di surga. Demikianlah firman Tuhan, bahwa hidupmu hari ini adalah hidup tentang rencana Tuhan yang sedang digenapi dalam hidupmu. Aku berdoa untuk semua keluarga, diberkatilah pasangan suami istri, hubungannya boleh semakin indah, boleh semakin intim Tuhan. Boleh semakin saling mengerti dan saling menerima. Kau pulihkan semua hubungan yang tidak baik. Kau sembuhkan semua luka hati. Kau sembuhkan semua kekecewaan. Kau sembuhkan semua miskomunikasi Tuhan. Kau pulihkan semua hubungan sehingga hubungan boleh semakin baik. Ada kerendahan hati. Ada hati yang mau saling mengampuni dan saling memaafkan Tuhan. Hati yang saling mau menerima Tuhan. Hati yang saling mau menjadi apa adanya dan menerima satu sama yang lain. Kau memberkati juga hubungan antara orang tua dengan anak-anak. Kau berkati semua supaya anak-anak boleh merasakan kasih Bapa di surga melalui orang tua. Orang tua boleh belajar rendah hati untuk mengasihi anak-anaknya, dan anak-anak boleh belajar untuk menghormati orang tuanya. Kau memberkati semua hubungan dalam keluarga. Aku juga memberkati semua pekerjaan, semua usaha yang sedang dibangun dalam jemaat JB3 supaya usaha mereka boleh berhasil. Segala apa yang mereka lakukan itu boleh berbuah ya Tuhan. Kami berdoa dalam masa-masa musim kering ini, masa-masa sulit ini, segala apa yang baik itu Kau limpahkan buat mereka. Seperti Engkau memberkati Tuhan Ishak Tuhan pada masa kelaparan Tuhan, dia bisa diberkati berlimpah-limpah. Demikianlah Engkau memberkati jemaat JB3 ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapatkan sumber air yang berlimpah-limpah. Mereka boleh dipenuhi dengan lumbung padi yang lumbung gandum yang penuh Tuhan di tempat penyimpanan mereka. Mereka boleh diberkati Tuhan dalam segala usaha yang mereka lakukan. Juga untuk semua yang kuliah, semua yang sekolah Tuhan, aku memberkati mereka semua pelajar, semua mahasiswa Tuhan, supaya mereka semua boleh berhasil dalam semua apa yang mereka lakukan. Mereka boleh punya semangat untuk belajar, mereka boleh punya semangat untuk melakukan yang terbaik. Berikan hikmat, berikan pertolongan dalam semua apa yang mereka pelajari. Walaupun online Tuhan, mereka bisa belajar dengan baik, mereka bisa memakai waktu dengan efisien, dengan efektif Tuhan. Terima kasih, dan kami juga memberkati untuk semua kesehatan Tuhan buat jemaat JB3, supaya Engkau memberkati semua jemaat JB3 boleh dalam keadaan yang sehat. Hari ini yang mereka yang sedang sakit, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan pemulihan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Kami berdoa ada proteksi, ada perlindungan, penjagaan Tuhan bagi setiap keluarga, bagi setiap anak-anak, bagi setiap orang tua, bagi setiap remaja, bagi setiap orang yang ada dalam jemaat JB3 ini. Kau jauhkan dari semua sakit penyakit, Kau jauhkan dari semua hal yang jahat, Kau jauhkan mereka dari segala pencobaan. Terima kasih Bapa, biar damai sejahtera, sukacita, kemurahan dari Allah Bapa melimpah dalam hidupmu hari ini dan terus seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.